Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Riko Pratama dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronik. Komponen elektronik terdapat dua bentuk, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang komponen pasif. Oke, baik. Langsung saja kita jelaskan tentang komponen pasif. Komponen pasif yang pertama terdapat resistor atau tahanan. Tahanan kah? Oh, tahanan. Ulang. Oke, langsung saja kita ke komponen pasif. Yang pertama terdapat resistor atau tahanan. Jadi, resistor adalah komponen elektronik yang dapat digunakan untuk membatasi aliran listrik dalam rangkaian. Resistansi diukur dalam satuan ohm dan berfungsi utama untuk mengurangi tegangan atau mengendalikan arus listrik sesuai kebutuhan rangkaian. Nah, di sini terdapat fungsi yang pertama yaitu mengatur arus dalam rangkaian, yang kedua membagi tegangan, dan yang terakhir menyediakan beban dalam rangkaian. Dan ini adalah simbol dari resistor atau tahanan. Yang kedua yaitu kapasitor atau kondensator. Kapasitor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor digunakan untuk menyaring sinyal AC, menyimpan medan listrik, energi sementara, serta dalam pengaturan waktu pada rangkaian elektronik. Fungsi utamanya adalah menyaring noise dalam sinyal, menyimpan dan melepaskan energi, dan yang terakhir membentuk filter frekuensi tinggi dan rendah. Dan ini adalah simbol dari kapasitor atau kondensator. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu induktor atau kumparan. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melaluinya, induktor sering digunakan dalam filter, osilator, dan sebagai komponen menyimpan energi dalam satu daya. Fungsi utamanya adalah menyaring sinyal frekuensi tertentu. Yang kedua terdapat menyimpan energi magnetik, dan yang terakhir mengatur resonansi dalam rangkaian. Jadi ini adalah simbol dari induktor atau kumparan. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang keempat. Di bagian keempat terdapat transformator. Transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dalam rangkaian AC melalui induksi elektromagnetik antara dua kumparan. Transformator memainkan peran penting dalam distribusi energi listrik dan pengaturan tegangan pada perangkat elektronik. Jadi fungsi dari transformator yaitu mengubah tingkat tegangan listrik, mengisolasi sirkuit listrik, dan menyesuaikan impedansi antara sirkuit. Nah, jadi ini adalah simbol dari transformator. Oke, jadi itulah penjelasan tentang komponen pasif. Sekarang kita beralih ke komponen aktif. Yang pertama terdapat dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang memungkinkan arus mengalir hanya dengan satu arah. Dioda memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Dioda digunakan dalam penyearah arus, potensi rangkaian, dan pengaturan tegangan. Fungsi utama dioda adalah menyearah arus AC menjadi DC. Yang kedua, melindungi rangkaian dari arus balik. Dan yang terakhir adalah mengatur tegangan dalam rangkaian. Dan ini adalah simbol dari dioda. Baik, kita langsung beralih ke bagian A. Terdapat dioda cahaya atau LED. LED memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Digunakan dalam perangkat penerangan, indikator, dan tampilan visual lainnya. Dan ini adalah simbol dari dioda cahaya. Kita langsung beralih ke bagian B, yaitu dioda foto atau fotodioda. Fotodioda mendeteksi cahaya dan menghasilkan arus listrik ketika terkena sinar. Cahaya digunakan dalam sensor cahaya, pengukur intensitas cahaya, dan sistem komunikasi optik. Jadi ini adalah simbol dari dioda foto atau fotodioda.
Jadi kita langsung lanjut ke bagian C, yaitu dioda laser. Laser dioda menghasilkan cahaya yang terfokus dalam bentuk sinar laser. Digunakan dalam perangkat komunikasi optik, pemotongan laser, dan teknologi pencitraan. Jadi ini adalah simbol dari dioda laser. Langsung ke dioda Zener, yaitu bagian B. Dioda Zener dirancang untuk bekerja pada tegangan balik tertentu. Kemungkinan arus mengalir dalam arah berlawan. Ketika tegangan mencapai nilai tertentu, digunakan sebagai regulator tegangan dalam rangkaian elektronik. Jadi, ini adalah simbol dari dioda Zener. Langsung kita beralih ke bagian E, yaitu dioda Bright. Adalah rangkaian 4 dioda yang digunakan untuk merubah arus bolak-balik, yaitu AC menjadi arus searah DC. Digunakan dalam penyearah gelombang penuh pada satu daya. Dan ini adalah simbol dari dioda Bright. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu dioda Schottky. Dioda Schottky memiliki tegangan jatuh maju yang rendah dibandingkan dengan dioda biasa, sehingga lebih cepat dalam memproses switching. Dioda ini sering digunakan dalam rangkaian tegangan rendah dan aplikasi berkecepatan tinggi. Jadi ini adalah simbol dari dioda Schottky. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang aktif digunakan untuk menguatkan atau mengalihkan sinyal listrik. Terdapat berbagai jenis transistor dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Berikut jenis-jenis transistor. Yang pertama, terdapat transistor efek medan atau FET. FET mengontrol aliran arus listrik menggunakan medan listrik. Jenis ini memiliki 3 terminal utama, yaitu gate, drain, dan source. Adalah salah satu tipe yang populer dalam MOSFET. Jadi ini adalah simbol dari MOSFET. Baik, kita sekarang lanjut ke bagian kedua, yaitu transistor bipolar atau BJT. Memiliki 3 terminal, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor ini berkriteria dengan mengendalikan arus melalui basis untuk mengukur aliran, mengatur arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Ada 2 jenis utama, yaitu NPN dan PNP. Jadi ini adalah simbol dari NPN dan ini simbol dari PNP. Kita lanjut ke bagian C, yaitu bagian ketiga, yaitu transistor. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu transistor IGBT. Adalah gabungan dari transistor MOSFET dan BJT. Transistor ini mengembangkan atau alias menggabungkan keuntungan efisiensi MOSFET dengan kemampuan mengendalikan daya tinggi dari BJT. IGBT sering digunakan dalam aplikasi inverter daya tinggi seperti motor listrik dan sistem tenaga surya. Jadi ini adalah simbol dari IGBT. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian keempat, yaitu transistor Darlington. Transistor Darlington adalah 2 transistor yang dihubungkan dalam satu paket untuk memberikan penguatan daya dan switching yang memerlukan arus tinggi. Jadi ini adalah simbol dari simbol Darlington. Jadi kita lanjut ke yang terakhir, yaitu transistor foto. Transistor foto adalah transistor yang mengubah cahaya menjadi arus listrik. Transistor ini bekerja mirip dengan transistor biasa, tetapi barisnya dikendalikan oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Digunakan dalam sensor cahaya dan perangkat optik lainnya. Jadi ini adalah simbol dari simbol transistor foto.
Jadi kesimpulan dari komponen elektronik adalah komponen elektronik pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor dan transformator, serta komponen aktif seperti dioda dan transistor adalah dasar dalam perancangan berbagai aplikasi. Elektronik ini mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pemahaman yang baik terhadap komponen ini sangat penting bagi para teknisi dan insinyur untuk memastikan bahwa rangkaian elektronik berfungsi dengan optimal dan dapat diandalkan. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang komponen elektronik. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.